Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan PPT yang berjudul Perkembangan Pemikiran dalam Islam. Saya Muhammad Fajrul Ramadan sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan Bahrul Fikri pemateri pertama dan Lalet Tanggis Nur Aulia Trasne sebagai pemateri terakhir. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bahrul Fikri tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pembaharuan di Turki masa Sultan Mahmud II. Yang pertama, pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II di Turki, yang pertama itu ada di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, Sultan Mahmud II melakukan pembaharuan dalam beberapa wilayah, seperti pendidikan politik. Tradisi sebelumnya, Sultan berkeyakinan bahwa dirinya mempunyai martabat tinggi sehingga tidak pantas untuk berganti dengan rakyat. Oleh karena itu, mereka mengungkung diri di dalam istana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan urusan rakyat kepada bawahannya. Selanjutnya, yang kedua adalah bidang militer. Untuk melengkapi gambaran pembaruan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II pada masanya, penulis sampaikan juga pembaruan yang tidak kalah penting dengan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II adalah bidang militer. Sebagaimana disampaikan di awal tulisan ini, bahwa militer adalah salah satu kekuatan yang menopang eksistensinya Turki Utsmani, terutama setelah terbentuknya Yanisari. Kemudian selanjutnya adalah pembaruan di Turki masa Tanzimat. Timbulnya Tanzimat sebagai suatu gerakan pembaharuan dilatar belakangi oleh timbulnya yang pertama itu adanya desakan Eropa kepada kerajaan Utsmani untuk mengayomi warga Eropa yang ada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Yang kedua itu diberlakukannya hukum fikih yang menetapkan hukuman mati bagi orang Eropa yang berada di dalam kekuasaan Turki Utsmani yang murtad. Selanjutnya yang terakhir ada para tokoh Tanzimat ingin membatasi kekuasaan sultan yang absolut karena mereka telah dipengaruhi oleh revolusi Prancis ketika belajar di barat. Pemikiran pembaruan pada masa modern di Turki dilakukan oleh Sultan Mahmud II tahun 1808 sampai 1839 sebagai lanjutan upaya-upaya pembaruan sebelumnya yang dilakukan oleh Sultan Ahmad III. Pada permulaan abad ke-18 antara lain dengan mengutus Çelebi Mehmet ke Paris pada tahun 1720 untuk melihat secara langsung kemajuan teknik organisasi angkatan perang modern dan kemajuan lembaga sosial lainnya agar dapat dijadikan model bagi pembaruan di Turki. Selanjutnya tokoh-tokoh Tanzimat dan para pemikiran mereka. Yang pertama itu ada tokoh Mustafa Rashid Pasha. Mustafa Rashid Pasha lahir di Istanbul tahun 1800. Ia adalah pemuka utama pembaruan di zaman Tanzimat. Pokok pikirannya yang dilontarkan adalah bahwa kemajuan Eropa sebenarnya disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya tokoh yang kedua ada Mustafa Sani. Pemikiran dari Mustafa Sani kurang lebihnya sama dengan Mustafa Rashid Pasha. Menurutnya Eropa bisa maju disebabkan perhatiannya yang cukup besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai toleransi beragama, tidak terputusnya kebudayaan baru dengan kebudayaan lama. Eropa sangat menjunjung tinggi pendidikan dalam semua lapisan masyarakat luas. Yang ketiga itu ada tokoh Sultan Mahmud Sadiq Rifai Pasha. Ide-ide dari Mahmud Sadiq Rifai Pasha ini pembaruannya ialah Turki hanya dapat mencapai peradaban modern barat bila dapat menciptakan suasana damai dan menjalani hubungan baik dengan negara-negara barat. Selanjutnya adalah Ali Pasha dan Fuad Pasha. Fuad dan Ali Pasha dalam upaya pembaruan yang dilakukannya terutama proses hukum-hukum di wilayah Turki. Yang pertama itu ada tindak pidana pertambangan untuk menegakkan keadilan di sepanjang Turki dan beberapa negara Eropa. Selanjutnya adalah masa Tanzimat yaitu pada tahun 1839 sampai 1876 Masehi. Secara etimologi, Tanzimat berasal dari kata nazama yunazimu tanzimat yang berarti mengatur, menyusun dan memperbaiki. Term ini dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh gerakan pembaruan yang terjadi di Turki Utsmani pada pertengahan abad ke-19. Gerakan ini ditandai dengan munculnya sejumlah tokoh pembaruan Turki Utsmani yang belajar dari barat yaitu bidang pemerintahan, hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan sebagainya.
Baiklah, mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan sebagai pemateri pertama. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan membacakan materi pembaharuan di Turki Utsmani Muda. Yang pertama, awal munculnya Utsmani Muda. Pada abad ke-19, di Kerajaan Utsmani muncul kelompok-kelompok intelektual yang berusaha menentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Sultan dalam menata dan melaksanakan pemerintahan. Kelompok-kelompok tersebut mengadakan gerakan-gerakan dalam rangka merongrong kekuasaan absolut yang dimiliki Sultan. Mereka mendapat pendidikan di negara-negara Barat yang sudah menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Sistem demokrasi tersebut mereka bawa masuk ke dalam kerajaan Utsmani, sehingga kekuasaan absolut Sultan menjadi sasaran sorotan yang amat tajam. Kelompok pertama yang berusaha menentang keabsolutan Sultan adalah Utsmani Muda. Yang kedua, tokoh-tokoh Utsmani Muda dan ide pembaharuan mereka. Yang pertama, Ibrahim Sinansi. Setelah kembali ke Istanbul, Sinansi mulai lagi bekerja di Arsenal dan juga menjadi anggota Dewan Pendidikan yang baru berdiri pada tahun 1855. Yang kedua, Jihad Pasya. Dia juga mendapat bahwa di dalam mengadakan pembaharuan tidak harus meniru Barat dalam segalanya. Yang ketiga, Nami Kemal. Di antara ide-ide Nami Kemal adalah bahwa ide-ide yang datang dari Barat tidak begitu saja diterima, akan tetapi dicoba untuk disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Midhat Pasya. Midhat Pasya, sebagaimana Jihad dan Nami Kemal, menginginkan kerajaan Utsmani menjadi kerajaan konstitusional demokratis. Ketiga yaitu pembaharuan di Turki atau Turki Muda. Satu, gerakan Turki Muda. Kemunculan gerakan Turki Muda pada dasarnya sebagai refleksi atas pergerakan pembaharuan yang terjadi sebelumnya dan melatar belakangi terjadinya revolusi yang menyebabkan kehancuran bagi dinasti itu sendiri. Para pelopor gerakan ini mendapatkan pengaruh dari kemajuan-kemajuan yang berhasil diraih oleh bangsa Eropa dengan kemunduran kekhalifahan Utsmaniyah yang terus terpuruk akibat ketertinggalannya dalam berbagai bidang pada saat itu, serta kekuasaan Sultan Abdul Hamid II yang absolut. Gerakan-gerakan pembaruan ini pada akhirnya melahirkan generasi yang condong kepada pemikiran Barat yang telah maju. Setelah gerakan Utsmani Muda dihancurkan oleh Sultan yang kemudian berkuasa secara absolut, lalu pemimpin-pemimpinnya ditangkap dan sebagian lari ke Paris. Dua, tokoh-tokoh Turki Muda. Satu, Ahmad Riza Ahmad. Pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Riza antara lain adalah ingin mengubah pemerintah yang absolut kepada pemerintah yang konstitusional. Dua, Mehmet Murad. Ia berpendapat bahwa bukanlah Islam yang menjadi penyebab mundurnya kerajaan Utsmani dan bukan pula rakyatnya. Namun, sebab kemunduran itu terletak pada Sultan yang memerintah secara absolut. Tiga, Pangeran Sahabuddin. Sahabuddin lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Menurutnya yang pokok adalah perubahan sosial, bukan penggantian sultan. Tiga, gerakan Turki Muda dalam pembaruan. Bersamaan dengan gerakan oposisi yang ada di luar negeri, di dalam negeri, gerakan oposisi itu terus berkembang. Gerakan golongan militer dengan komite rahasianya semakin meningkat. Di Damaskus terdapat Komite Tanah Air dan Kemerdekaan yang mempunyai cabang Yafa dan Yerusalem. Mustafa Kemal kemudian terkenal dengan nama Atatürk, adalah salah satu seorang pemimpinnya. Komite serupa berdiri pula di tempat lain seperti Dalonika, Macedonia, dan Edirne. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.